Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zulfa Effendi, NIM 43010190122. Di sini saya akan mereview, berbincang-bincang sedikit mengenai wirausaha yang sukses, mulai dari muda sampai jenjang masuk usia tua, yaitu beberapa tokoh yang lumayan terkenal sih. Siapa saja seseorang tersebut? Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai kesan, pesan maupun inspirasi dari tokoh wirausaha yang telah diwawancarai oleh Bapak Rifki selaku dosen mata kuliah ini, yaitu mengenai satu, yaitu Bapak Sabtuari Sugiarto, yaitu yang bertemakan mengenai mencari ridho. Sebenarnya mencari ridho itu apa sih? Mencari ridho itu kita selaku umat beragama, yaitu umat Islam, kita mencari ridho sang ilahi. Meskipun kita banyak dosa, setidaknya kita setiap saat, setiap waktu kita harus selalu ingat pada yang kuasa, karena semuanya hanya Allah lah yang berkehendak. Tantangan dalam hidup itu sudah biasa. Kata beliau, kegagalan itu seringkali menghambat langkah kita untuk maju ke depan. Seringkali nih, beberapa orang, banyak orang lah, setiap ada kegagalan, kebanyakan akan mundur dan tidak ingin maju lagi. Sebenarnya itu salah. Jika kita mundur, kita tidak akan bisa. Maka dari itu kita harus benar bisa memaksimalkan mungkin sebisa mungkin. Misal kita kegagalan di awal, harus kita ulangi, harus kita coba lagi, karena kegagalan merupakan awal langkah kita menuju kesuksesan. Kemudian pesan-pesan dari beliau yaitu tetap maju, tetap semangat, dan cobalah sesuatu hal yang baru, karena tidak semua orang mendapatkan kesempatan tersebut. Itu narasumber yang pertama. Kemudian yang inspirasi beliau memiliki jiwa dan mental yang kuat, yakni percaya diri dan berani mencoba meskipun banyak kegagalan yang harus dihadapi. Kemudian kita masuk tokoh yang kedua, yaitu mengenai Bapak Jody Broto Suseno, yang bertemakan mengenai bermunajat dari warung akhirat, bisnis dan dakwah. Jadi beliau itu merealisasikan antara bisnis dengan dakwah. Jadi bisnis itu ya bisnis, dakwah ya dakwah. Kata beliau, dakwah itu tidak harus ustadz, tidak harus kiai, karena dakwah itu merupakan ajakan, seruan kita kepada orang lain untuk mengajak sesuatu hal yang baik. Jadi beliau menghubungkan antara dakwah dengan bisnis. Jadi beliau mempunyai bisnis karena berdakwah. Karena itulah antara bisnis dan dakwah beliau itu sangat saling menghubungkan antara satu dengan keduanya. Kemudian pesan dan inspirasinya yaitu kita harus selalu mencoba, selalu bersabar, dan selalu bermunajatlah hanya kepada Allah. Kemudian kunci kesuksesan adalah ada di doa dan usaha. Jadi jika ingin sukses harus bisa dan harus selalu disertai dengan doa dan usaha. Dan jangan lupa yaitu sholat duha, karena sholat duha sangatlah memudahkan kita untuk membangun bisnis yang baru. Kemudian tokoh yang ketiga yaitu Ippo Santosa, yang bertemakan beliau yaitu mengenai berwirausahalah sejak muda.
Jadi jika kita ingin berwirausaha mulai dari muda, kita harus menikmati memulai proses tersebut dari nol. Jadi jangan ingin enaknya saja, jangan langsung kita sukses, itu tidak bisa. Jadi kita harus mulainya proses terlebih dahulu. Tentunya pesan dan inspirasi dari beliau yaitu bersikaplah jujur, bersikaplah sabar, dan tetaplah semangat. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu mengenai 3 wawancara yang sangat saya sukai, yaitu dengan Bapak Jody Protosuseno, yaitu mengenai bisnis dan dakwah yang harus saya kembangkan. Pesan-pesan yang ingin saya sampaikan kepada wawancara saat berwawancara yaitu bagaimanakah cara kita memulai wirausaha tersebut namun kita tetap mengalami kegagalan. Mungkin cukup itu. Kemudian yang terakhir, beberapa nama pengusaha ingin saya wawancarai yaitu tentulah Bapak Jody Protosuseno, karena saya sendiri menyukai mengenai dakwah dan bisnis. Kemudian saya ingin menghubungkan antara dakwah dengan bisnis. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ilal aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.